Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat semua yang sedang hari Minggu ya, sedang libur-libur. Mungkin saya sedikit cerita berkaitan dengan framework. Framework itu apa ya? Bahasa sederhananya kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir antara pengobatan tradisional, sesama pengobatan tradisional dengan pengobatan tradisional yang lain itu berbeda. Apalagi dengan yang disebut sekarang dengan istilah pengobatan modern. Framework itu maksudnya apa sih gitu? Framework itu adalah cara kita menalar, melogika dari sebuah ilmu. Misal biar langsung ketemu topiknya adalah teman-teman tahu misalnya ini sangat sering kita temukan di lapangan ya. Masuk angin lah gitu. Ini masuk angin itu apa sih gitu? Ini kalau masuk angin tidak dipahami dengan framework yang benar, ini jadi tanda kutip bahasanya nggak ilmiah gitu kan. Contohnya, itu orang aku masuk angin yang masuk berapa PSI sih gitu. Itu kalau teman-teman ke tukang pompa ban, itu kan ada kita pesan ke tukang ban, Mas 30 PSI gitu. Atau berapa istilahnya apa PA kalau gitu kan. Ini nggak masuk gitu. Jadi kalau saat hari sih dulu ngomong ya kita nggak usah bicara satuan kilogram di sesuatu yang kita bahas secara jarak, secara kilometer, itu nggak bakal masuk. Ada lagi contoh misalnya di pengobatan Ibnu Sina lah, di Ibnu Sina. Ibnu Sina itu membagi untuk seorang sakit itu dengan panas, dingin, kering, panas dingin kering lembab kalau nggak salah ya. Nanti kita bisa cek karena saya agak tertukar sama teori Wusing yang ada di pengobatan TCM ya, pengobatan tradisional Cina. Kita ke frameworknya aja. Nah kalau di pengobatan Ibnu Sina misalnya kita ketemu setelah diperiksa ya, kalau di pengobatan Ibnu Sina itu dicek nadinya misalnya, wah ini ginjalnya kepanasan gitu. Nah makna ginjal panas ini nanti kita akan tanya berapa derajat Celcius gitu. Nah, derajat Celcius ini bukan framework tradisional gitu. Oh ini berarti ginjal panas nggak ilmiah. Bukan begitu. Ini gagal paham menyimak sebuah framework ya. Sebuah framework itu gagal paham di situ. Terus misalnya ada orang mengeluh misalnya ya, ini saya kok sering keputihan ya. Misal ibu-ibu ada keputihan. Sama pengobat tradisional coba lihat lidahnya dia melet, oh itu karena lembab. Nah ditanya lagi lembabnya itu seberapa sih, apa sih alat pengukur kelembaban ada ya itu ya, alat pengukur kelembaban saya lupa namanya, berapa sih angkanya, ya nggak bakal ketemu. Karena nanti akan ada fenomena misal orang yang misalnya ya ini frameworknya lah yang sering terjadi, Mas itu jantungnya panas gitu, jantung panas lah kok badannya dingin gitu. Ini kalau nggak dipahami cara frameworknya nanti susah gitu. Jantung panas itu dengan ciri apa? Misal lidahnya, ujung lidahnya merah banget. Seberapa panas jantungnya? Yang nanti nggak masuk lagi gitu. Maka sebenarnya begini, ini bukan katanya PAZ diserang ya, tapi sebenarnya dalam hal ilmu kita tuh harus adil gitu. Dalam hal ilmu itu harus adil. Mendudukkan pembahasan itu dengan frameworknya, Kalau kita bicara tradisional seperti PAZ ini framework berpikirnya adalah ya ada banyak ya, misalnya ada melihat manusia dengan problem rangka, ada CSL, kemudian ada dada CDCB, ada kaki V atau A, ada itu framework berpikir dan itu metodologi. Jadi itu metode dan itu standar. Metode jelas gitu. Sama seperti kita lihat misalnya di akupuntur nggak ada asam urat. Di akupuntur, ini akupuntur yang lama ya, akupuntur sindrom yang dulu alhamdulillah saya pernah belajar dan semoga pemahaman saya masih benar ya. Di akupuntur tuh nggak ada sebutan ini penyakit rematik tuh nggak ada, asam urat juga nggak ada. Yang ada Pak sindrom P, tulisannya sindrom B. Sindrom P, nanti ada ini piputungse misalnya. Jadi dia akupuntur juga tidak mengenal nama-nama penyakit gitu. Dia punya nama-nama sendiri, dia punya framework untuk menganalisa fenomena yang terjadi di tubuh pasien yang sakit dan mereka punya namanya. Seperti halnya di PAZ misalnya, oh ini orangnya kendor nih. Kendornya tipe C, kemudian
ada pantel plusnya. Nah, ini pendekatan, ini framework gitu. Tidak akan bisa ketika framework ini diadu dengan pemahaman framework yang lain ya, yang memang tidak selaras, yang tidak benang merahnya sama, nggak akan ketemu. Tapi boleh nggak kalau pengobatan tradisional mau diriset dengan framework lain? Boleh, tapi sifatnya pendekatan gitu. Pendekatan. Contoh di PAZ itu penyakit tipe kendor. Ini kendornya nganalisnya pakai apa? Pakai alat apa? Kendor itu. Oh, ini kekencengan gitu. Kenceng itu. Maka kalau Bapak Ibu tahu ya di ini ya, di dulu namanya Dirjen Pengobat Tradisional ya. Di sana untuk pengobat tradisional itu nggak boleh pakai ukuran, misalnya ini melintir berapa derajat, itu nggak boleh. Karena apa? Itu pakai framework, tipologi lah, terus bahasa juga namanya tipologi, framework itu pendekatan, ini pendekatan. Jadi orang melihat kata kendor itu dari apa? Ya dari serangkaian fenomena yang dipahami dalam ilmu, kemudian katakan ini kendor gitu. Terus apalagi? Ada banyak ini framework yang jadi orang mau membahas suatu pengobatan tradisional, pahami frameworknya. Dan kita harus dalam orang-orang yang membahas tradisional juga paham ini. Kebetulan saya alhamdulillah di tradisional sejak 2005-an ya, mulai dari ruqyah, bekam, dan banyak metode-metode lain termasuk akupuntur, herbal medik juga, herbal sindrom. Jadi kadang tuh cuma senyum aja. Itu dulu ya, insya Allah. Ini lagi rame ada kendaraan di sini. Semoga kita bisa bicara lagi tentang framework dulu. Jadi kalau kita ngomong tradisional itu ya nyemplung dulu, pahami dulu lah. Dan Permenkes masalah tradisional di Indonesia tuh menurut saya alhamdulillah cukup baik dalam memetakan sehingga dia bisa mengakomodir ada banyak pembahasan mengenai pengobatan tradisional di Indonesia. Dan Masya Allah, kita bersyukur di Indonesia memiliki banyak sekali pendekatan pengobatan tradisional. Itu saja dulu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Jangan lagi ukur kilogram dengan kilometer ya, salah framework.